Film bertema perang memang banyak diproduksi oleh Hollywood, namun sebenarnya banyak juga film perang dari luar Hollywood yang tidak kalah seru dan menarik. Beberapa film ini datang dari negara-negara dengan sejarah konflik panjang, sehingga menghadirkan sudut pandang yang berbeda dan realistis. Dalam daftar ini, kalian akan menemukan berbagai film perang non-Hollywood yang memperlihatkan berbagai aspek konflik, baik dari sisi militer, rakyat sipil, hingga dampak emosionalnya. Apa saja film tersebut? Ini dia daftarnya bagi kalian. The Battle of Jangsari, 2019, Korea Selatan. Kisah dalam film ini berpusat pada operasi militer kecil yang dilaksanakan selama Perang Korea, melibatkan pasukan muda dan kurang berpengalaman. Fokus cerita terletak pada bagaimana para tentara muda ini berjuang keras mempertahankan garis pantai Jangsari demi mengalihkan perhatian musuh dari serangan besar di Incheon. Alur narasi banyak mengungkapkan sisi emosional para karakter yang berhadapan dengan kenyataan pahit di medan perang. Dari sisi visual, The Battle of Jangsari memperlihatkan kombinasi efek praktis dengan sinematografi yang mendekatkan penonton pada ketegangan pertempuran. Setiap ledakan, tembakan, dan adegan aksi disusun dengan gaya yang tidak terlalu berlebihan, tetap menjaga kesan realistis. Setting yang digunakan dalam film ini juga menciptakan atmosfer penuh tekanan yang mendukung perkembangan cerita secara keseluruhan. Tidak hanya menggambarkan peperangan, film ini turut menyoroti bagaimana para tentara muda itu menghadapi ketakutan, kehilangan, dan solidaritas di antara sesama. Perjalanan emosional ini memperkaya lapisan cerita dan memperlihatkan dimensi kemanusiaan dari konflik bersenjata. Melalui dialog dan interaksi antar karakter, penonton bisa melihat gambaran nyata tentang beban berat yang harus dipikul oleh para tentara belia tersebut. City of Life and Death 2009, Tiongkok. Film ini berlatar belakang tragedi Nanking Massacre pada tahun 1937, saat pasukan Jepang menduduki ibu kota Tiongkok. Melalui beberapa perspektif karakter, film ini memperlihatkan kekejaman yang dialami oleh penduduk sipil dan tentara Tiongkok selama masa penjajahan. Visual hitam putih dipilih untuk mempertegas suasana kelam dan keputusasaan yang menyelimuti kota tersebut. Proses pengambilan gambar dalam City of Life and Death dilakukan dengan sangat rinci untuk menampilkan kehancuran kota Nanking. Adegan pertempuran di jalan-jalan sempit, ruang-ruang terbengkalai, dan kamp pengungsian digarap dengan detail tinggi, sehingga memberikan pengalaman menonton yang mendalam. Penggunaan kamera genggam juga menambah kesan dokumenter yang membuat peristiwa-peristiwa tragis terasa nyata. Sutradara Lu Chuan menciptakan karakter-karakter fiksi yang mewakili berbagai lapisan masyarakat, dari tentara hingga warga sipil, untuk menunjukkan sisi kemanusiaan di tengah kekejaman. Beberapa adegan memperlihatkan dilema moral yang dialami oleh individu, termasuk tentara Jepang yang mempertanyakan tindakan brutal mereka. Pilihan untuk tidak menyajikan pahlawan atau penjahat tunggal memperkaya nuansa cerita dalam film ini. Letters from Iwo Jima, 2006, Jepang. Melalui sudut pandang tentara Jepang, film ini mengangkat kisah pertempuran Iwo Jima melawan Amerika Serikat pada Perang Dunia Kedua. Cerita difokuskan pada sekelompok prajurit yang berusaha mempertahankan pulau mereka meski tahu peluang untuk menang sangat kecil. Film ini lebih banyak mengeksplorasi ketakutan, kesetiaan, dan keputusasaan yang dirasakan para prajurit. Dalam proses penggarapan, Clint Eastwood selaku sutradara memilih menggunakan bahasa Jepang sepanjang film untuk menjaga keaslian latar budaya dan emosional karakter. Set pengambilan gambar dibuat menyerupai kondisi nyata Pulau Iwo Jima, termasuk terowongan dan gua-gua tempat persembunyian tentara. Semua properti, mulai dari seragam hingga senjata, direkonstruksi sesuai standar militer Jepang kala itu. Kisah Letters from Iwo Jima disampaikan melalui surat-surat yang ditulis para prajurit kepada keluarga mereka di Jepang. Narasi ini membuat perasaan manusiawi para karakter semakin terasa kuat, tanpa harus bergantung pada dialog dramatis yang berlebihan.
Alur cerita memperlihatkan bagaimana prajurit biasa menghadapi pilihan sulit di medan perang. Assembly 2007, Tiongkok. Mengambil latar belakang Perang Saudara Tiongkok, Assembly menceritakan tentang seorang kapten pasukan tentara pembebasan rakyat yang berusaha mempertahankan unit kecilnya di tengah serangan besar. Film ini menonjolkan semangat loyalitas dan pengorbanan tanpa mengglorifikasi kekerasan perang itu sendiri. Penggunaan efek visual realistis memberikan nuansa medan tempur yang brutal dan penuh ketegangan. Dalam membangun atmosfer pertempuran, film ini menggunakan teknik suara surround dan sinematografi yang dinamis. Setiap adegan baku tembak digarap dengan efek ledakan, tanah berdebu, dan cahaya redup yang membuat penonton seolah-olah berada di tengah pertempuran. Properti seperti senjata dan seragam juga dibuat sangat akurat berdasarkan dokumentasi militer masa itu. Sutradara Feng Xiaogang memilih untuk memperlihatkan dampak emosional setelah perang berakhir, bukan hanya selama berlangsungnya pertempuran. Karakter utama digambarkan berjuang mencari pengakuan atas pasukan yang ia pimpin, memperlihatkan bagaimana perang tidak hanya meninggalkan luka fisik, tetapi juga beban psikologis jangka panjang. Alur ceritanya menekankan perjuangan individu di balik narasi besar sejarah. Nint Company 2005, Rusia. Film ini menceritakan tentang sekelompok tentara muda Soviet yang dikirim untuk berperang di Afghanistan pada tahun 1980-an. Fokus cerita terletak pada perjalanan mereka dari masa pelatihan yang keras hingga akhirnya menghadapi kenyataan pahit di medan tempur. Pembangunan karakter dalam film ini dilakukan perlahan, menunjukkan perkembangan psikologis masing-masing prajurit. Sinematografi dalam Nint Company mengambil gambar di lokasi-lokasi pegunungan dan gurun untuk menciptakan latar realistis Afghanistan. Adegan pertempuran dibuat dengan koreografi intens dan menggunakan piroteknik skala besar, menciptakan suasana peperangan yang berantakan namun tetap terarah. Setiap detik di medan perang dipenuhi ketidakpastian dan ancaman nyata. Film ini juga memperlihatkan bagaimana idealisme muda terkikis oleh kerasnya realitas perang. Para karakter mengalami transformasi besar seiring waktu, menunjukkan bahwa peperangan bukan hanya tentang menang atau kalah, tetapi juga tentang bertahan secara fisik dan mental. Penceritaan disusun dengan tempo naik turun, membuat ketegangan terasa alami sepanjang durasi. The Admiral, Roaring Currents, 2014, Korea Selatan. Mengambil setting tahun 1597 saat Perang Imjin, film ini mengisahkan Laksamana Yi Sansin yang memimpin 12 kapal melawan 330 kapal armada Jepang. Cerita difokuskan pada strategi perang laut yang cerdas, serta usaha mempertahankan moral pasukan dalam kondisi yang tampak mustahil. Detail kesejarahan dalam film ini ditampilkan melalui dialog dan properti yang teliti. Untuk menggambarkan pertempuran laut yang epik, produksi The Admiral menggunakan kapal replika berskala besar serta efek CGI realistis. Ombak buatan, tabrakan kapal, hingga tembakan meriam diatur secara koreografis agar terlihat meyakinkan. Efek suara juga dimaksimalkan untuk meningkatkan ketegangan, memperdengarkan deru laut, benturan kapal, dan dentuman senjata. Selain adegan aksi, film ini juga menampilkan aspek kepemimpinan yang harus dihadapi Sansin, seperti menghadapi pemberontakan moral di dalam armadanya sendiri. Tantangan internal ini membuat cerita menjadi lebih dalam dan kompleks, bukan hanya soal strategi perang saja. Struktur cerita dibangun dengan ketegangan perlahan yang kemudian meledak di klimaks pertempuran.